Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika, materi tentang simetri lipat. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Disimak penjelasannya, dibuka halaman 108 paketnya. Kita akan belajar simetri lipat. Nah, simetri lipat itu apa sih? Jumlah lipatan yang dapat membagi sebuah bangun atau benda menjadi dua bagian sama besar. Jadi ketika benda dilipat menjadi dua bagian sama besar. Nah, garis hasil lipatan tersebut dinamakan sumbu simetri atau garis simetri. Jadi ketika benda dibagi menjadi dua, dilipat menjadi dua, itu dinamakan sumbu simetri atau garis simetri. Nah, jika sebuah bangunan atau benda memiliki sumbu simetri, maka bangunan atau benda tersebut merupakan bangun simetris. Nah, berarti kalau bisa dilipat dengan sempurna, tertutup dengan sempurna, maka dinamakan simetris. Nah, berikut contoh bangun atau benda simetris. Nah, contohnya ada bunga. Bunga ini bila ditutup, semisal kita beri garis. Nah, garis ini, misal garis putus-putus ya ini, kita lipat menjadi dua. Kiri dilipat ke kanan, maka akan menutup dengan sempurna. Begitu juga bila kita lipat dari bawah. Nah, maka akan menutup dengan sempurna. Seperti juga dengan kacamata. Kacamata bila kita lipat dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, maka akan menjadi sama. Nah, seperti halnya juga kupu-kupu. Nah, bila kita lipat bagian kanan dengan bagian kiri, maka akan sama. Bagian bawah dengan bagian atas tidak sama. Seperti itu. Maka itu disebut dengan bangun simetris. Nah, garisnya ini dinamakan sumbu simetri atau garis simetris. Nah, sampai sini paham? Lanjut ke bagian yang tadi ada yang namanya simetris, ada yang namanya asimetris. Nah, asimetris itu apa sih? Nah, asimetris itu yang tidak bisa dilipat atau yang tidak bisa dibagi. Nah, semisal ini tadi bisa dilipat atau bisa dibagi. Untuk misalnya contohnya sepeda, anggur, ataupun bingkai foto. Karena bingkai fotonya bentuknya tidak sama. Semisal bingkai fotonya ini dibagi. Bila dilipat, ini tidak sama bentuknya. Nah, begitu juga sebelah sini, tidak sama bentuknya dengan sebelah sini. Misal kalau dilipat ke atas. Nah, ini juga tidak sama dengan sebelah sini. Ini tidak sama sebelah sini. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan anggur ini. Bagian kanan dengan bagian kirinya tidak sama. Ini ada yang lebih banyak, ini juga ada yang lebih banyak. Nah, tidak sama. Begitu juga dengan sepeda. Bagian belakang, bila sepeda ini dibagi, juga tidak akan sama. Bagian sini tidak ada, bagian sadel di sini tidak ada. Seperti itu. Sekarang kita aplikasikan dalam bangun datar. Setelah kita mengaplikasikan tadi pada contoh kehidupan sehari-hari, sekarang kita akan menerapkan pada bangun datar. Nah, beberapa bangun datar memiliki sumbu simetri. Perhatikan sumbu simetri pada setiap bangun datar berikut. Nah, ketika ada persegi panjang dapat dibagi menjadi dua bagian. Nah, bagian kanan sama dengan bagian kiri, bagian atas sama dengan bagian bawah. Seperti contohnya ini. Nah, ini ada persegi panjang.
dapat dilipat dengan sempurna, menutup dengan sempurna. Nah, begitu juga dengan bagian bawah dengan atas, dapat menutup dengan sempurna. Nah, jadi untuk sumbu simetri pada persegi panjang ada 2. 1, nah, lalu 2. Begitu. Lalu selanjutnya ada trapesium. Nah, trapesium hanya ada 2 bagian, kanan dengan kiri. Untuk atas dengan bawah tidak bisa karena bentuknya lebih panjang bawah daripada yang bagian atas. Seperti itu. Lalu bentuk, nah ini segi 5. Nah, segi 5 ini juga hanya 1 garis simetri, kanan dengan kiri. Nah, karena bentuk bawah dengan bentuk atasnya juga tidak sama bila dilipat. Yang dapat menutup sempurna hanya dengan satu sumbu simetri. Lalu ada juga persegi. Nah, persegi ini ada 1, 2, 3. Ada 3. Nah, 1 kanan dengan kiri, atas dengan bawah, 3, 4. Maaf, ada 4 sumbu simetri untuk persegi. Nah, yang dapat menutup dengan sempurna. Lalu ada segitiga. Nah, segitiga ini hanya 3 simetri. Hanya 3 garis simetri. Kanan dengan kiri. Nah, dilipat ke samping. Nah, ini dapat menutup dengan sempurna. Lalu, nah, nih. Lalu yang terakhir ini ada segi 6. Ada segi 6. Ini mempunyai banyak sumbu simetri. Seperti itu. Jadi garis ini dengan garis ini dilipat menjadi seperti itu. Ini garis ini dengan garis ini yang dapat menutup dengan sempurna. Nah, setelah itu ada bangun datar yang tidak memiliki simetri. Adalah bangun datar yang tidak memiliki sumbu simetri. Nah, bangun datar yang di atas ini tadi memiliki simetri dan juga memiliki garis simetri. Akan tetapi ada bangun datar yang tidak memiliki sumbu simetri atau garis simetri, seperti segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini kan bentuknya tidak sama antara sebelah kiri dengan sebelah bawah. Sebelah bawah lebih panjang, sebelah kiri lebih pendek. Maka bila dilipat juga tidak akan bisa. Nah, lalu jajar genjang. Jajar genjang ini juga tidak bisa. Yang bawah sebelah kiri lebih panjang, ini yang kanan atas lebih panjang. Jika dilipat tidak bisa. Nah, lalu yang trapesium siku-siku. Nah, sebelah sini lurus, sebelah kanannya berbentuk garis miring, tidak bisa. Baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk PR mengerjakan latihan 8. Halaman 109, nomor 1 dan 2 saja. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.